Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya, baik. Alangkah baiknya hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran yang akan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Agar supaya apa yang akan kita pelajari masuk ke diri kita, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat juga untuk orang lain. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Selanjutnya kita mulai aja ya pelajarannya. Ada yang tahu nggak hari ini kakak dan kalian akan belajar materi apa? Ya benar sekali, bangun datar. Kakak udah tulis di papan tulis materi yang akan kita pelajari, ya ini tentang bangun datar. Sebelumnya kawan-kawan di sini ada yang tahu nggak apa sih itu bangun datar? Bangun datar itu apa sih? Kayak gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Belum ada yang tahu ya. Nah hari ini kakak mau bahas bangun datar itu apa? Kayak gitu. Jadi bangun datar itu adalah sebuah bentuk yang memiliki dua dimensi dan juga memiliki luas dan keliling kayak gitu. Bangun datar itu bentuknya apa aja kak? Banyak. Bangun datar itu bentuknya banyak. Ada persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, segi 6, segi 5. Nah itu bangun datar. Atau lebih gampangnya kawan-kawan kalau mau mengartikan bangun datar itu ibaratkan kertas deh. Bangun datar itu ibaratkan kertas. Jadi hanya memiliki bentuk aja, gak ada ruangannya. Jadi gak ada ruangnya kayak gitu. Itu bangun datar. Kalau teman-teman lebih gampangnya bangun datar itu ibaratnya kertas yang berbentuk macam-macam deh. Misalnya mereka memiliki bentuk tapi mereka tidak memiliki bangun ruang, tidak memiliki ruangan kayak gitu. Nah itu yang dinamakan bangun datar. Untuk memudahkan kawan-kawan mengetahui seperti apa itu bangun datar, bentuknya itu apa aja. Kemarin ini kakak udah bentuk berbagai macam kertas origami. Nah itu menggambarkan kayak apa itu bangun datar kayak gitu. Bentuknya kayak apa. Di sini kakak memiliki banyak banget ya, ada bentuk banyak banget yang bisa kawan-kawan pelajari, ingat-ingat bentuknya kayak apa. Nah, jadi yang pertama kakak bakal bahas kertas putih ini. Jadi kertas putih ini berbentuk persegi. Nah, ini yang dinamakan persegi. Bangun datar itu ada apa aja kak? Ada yang pertama ada persegi. Persegi itu kayak apa? Ini bentuknya persegi itu kayak gini. 1, 2, 3, 4. Jadi memiliki 4 sisi yang sama. Coba lihat, kalian lihat ini garis dari titik sudut yang sini sampai sini itu sama. Dari sini ke sini sama, sini ke sini sama, begitu pula sini ke sini, ini sama. Jadi ini persegi. Jadi kalian ingat kalau bentuknya udah sama, bentuknya kayak gini, 4 sisinya sama, itu namanya persegi. Kayak gitu. Jadi mungkin di kelas ini menurut teman-teman, apa sih yang berbentuk persegi? Apa sih yang berbentuk persegi di tempat ini? Nah, benar sekali. Bangku yang kalian tempati itu berbentuk persegi. Itu kalau sendiri itu bangku yang kalian pakai hari ini tuh berbentuk persegi, betul sekali. Nah, ada yang kedua, setelah persegi ada persegi panjang. Ini persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang beda sama persegi. Kalau persegi semua sisinya sama, kalau persegi panjang beda. Sama-sama memiliki 4 sisi, tapi cuma 2 sisi yang saling berhadapan. Jadi 2 sisinya yang sama. Sini sama sini, sini sama sini yang sama.
Jadi itu persegi panjang beda. Kalau persegi itu 4 sisinya sama, tapi kalau persegi panjang itu beda. Ini ya sama-sama memiliki 4 sisi. Nah, itu kalau persegi panjang. Gimana teman-teman, ada pandangan nggak di kelas ini kira-kira apa sih yang berbentuk persegi panjang? Hah? Papan tulis. Nah, iya benar sekali. Papan tulis ini bentuknya sama persis. Ini bentuknya persegi panjang. Coba kalian lihat. Dari ujung sini, ini ujung ini samanya sama ujung ini. Ini sama-sama ini. Jadi dua sisinya saling berhadapan, memiliki 4 sisi yang sama, cuman dua sisinya beda. Nah, itu persegi panjang. Selanjutnya kita bakal bahas yang ketiga, ada yang namanya segitiga. Segitiga atau bahasa Inggrisnya triangle, segitiga, betul ya. Nah, segitiga ini memiliki 3 sisi, juga 3 titik sudut. Ada 3 sisi, 1, 2, 3 sama 3 titik sudut. Nah, itu segitiga. Mungkin kalau teman-teman gambar bentuk gunungnya itu bisa teman-teman bentuk kayak gini kan, ada 2 bentuk kayak gini, jadi bentuk segitiga. Nah, itu bentuk segitiga. Atau contoh dari bentuk lain dari bentuk segitiga itu ada kayak misal ada jam yang bentuknya segitiga kayak gitu. Nah, ini bentuk segitiga, beda sama yang 2 tadi. Tadi udah ada kita bahas persegi panjang, yang terakhir yang ketiga ada segitiga. Bisa kalian pahami bentuk segitiga itu seperti apa? Nah, benar sekali, potongan pizza ya, benar sekali deh. Potongan pizza itu bentuknya segitiga, memang betul. Atau roti-roti itu bentuknya segitiga gitu. Kita bahas yang keempat. Yang keempat ada lingkaran, ya enggak? Lingkaran. Kalau lingkaran ini ya bentuknya bisa teman-teman temuin di mana-mana. Kayak misal bentuknya ban motor, ban sepeda itu kan berbentuk lingkaran. Ada juga jam tangan, jam dinding berbentuk lingkaran ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan seputar tentang lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi? Paham ya berarti ya. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Selanjutnya itu ada ini, ada jajar genjang. Kalau jajar genjang itu hampir sama persegi panjang, tapi cuma bentuknya agak beda dikit. Kalau persegi panjang kayak gini, kalau jajar genjang kayak gini. Cuman ciri-cirinya sama-sama memiliki 4 sisi, namun 2 sisinya yang berhadapan. Kalau persegi panjang, ingat persegi panjang kayak gini, kalau jajar genjang kayak gini. Ya, bisa dipahami perbedaan antara persegi panjang sama jajar genjang? Bisa ya? Nah, selanjutnya ada di sini kakak punya gambarnya segi 5. Kalau ini contoh dari segi 5. Kan di bangun datar ada segi 5 sama segi 6. Ini segi 5. Kenapa disebut segi 5? Karena sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu segi 5 ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kakak punya bentuk ini, belah ketupat. Belah ketupat itu biasanya banyak banget kawan-kawan cowok-cowok itu biasanya suka main layangan, ya enggak? Nah, itu bentuknya ada layangan yang berbentuk belah ketupat ya. Selanjutnya ya, ini ada beberapa contoh dari bentuk bangun datar. Sebenarnya masih ada segi 6 yang gak kakak buat dari kertas origami. Bisa kawan-kawan buat di rumah masing-masing ya. Nah, itu tentang seputar contoh bentuk dari bangun datar. Bagaimana adik-adik, seputar tentang bangun datar ada nggak yang mengganjal di hati kalian, hal yang nggak dipahamin kayak gitu? Paham ya? Baik, kalau teman-teman udah paham tentang bangun datar, kita berlanjut ke sebuah materi tentang etnomatematika. Jadi, kenapa sih Kak harus belajar tentang etnomatematika? Nah, ini
Etnomatematika ini adalah sebuah materi, adalah sebuah matematika dalam suatu budaya. Jadi teman-teman bisa dilihat, oh di budaya ini ada matematikanya nggak ya? Di budaya ini ada matematikanya nggak ya? Oh ini ada, di sini ada budaya ini kak, ini ada materi matematikanya nggak ya? Nah itu yang harus teman-teman pelajari. Dalam budaya yang dimaksud seperti apa, kebiasaan masyarakat atau lingkungan atau tempat bersejarah. Kalau di tempat di dekat sekolah kita ini ada yang namanya Candi Jabung. Emang itu budaya kak? Iya, itu adalah sebuah peninggalan dari masanya zaman dulu ya, ada di masa Majapahit. Konon katanya itu dibangun oleh Raja Majapahit pada dulunya. Jadi dari bentuk bangun ruang Candi Jabung yang ada di sini itu bisa kita lihat, oh bentuk ini berbentuk ini ya, berbentuk bangun ini kayak gitu. Jadi bisa kita lihat. Contohnya, kita bisa menggunakan budaya Candi Jabung sebagai pembelajaran matematika untuk kita lihat ada materi matematikanya nggak ya, kayak gitu. Di sini sudah pernah ke candi semua ya pastinya ya. Ya masa orang sini nggak tahu candi, betul? Nah, pastinya semuanya udah pernah ke candi ya nggak? Misal kakak contohin nih ya, bentuk candi yang ada matematikanya itu apa? Dari bentuknya, dari bentuk bangunan candi itu bisa kita lihat batu batanya berbentuk apa. Ayo, ada yang tahu nggak bentuk batu bata yang ada di bangunan candi itu berbentuk apa? Persegi panjang, betul. Nah itu berbentuk persegi panjang. Ada juga pintu masuknya, pintu masuk bangunan candi itu kan ada pintunya. Pintunya berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang, betul. Ada juga di situ ada jendelanya ya enggak? Jendelanya ya meskipun berbentuk bata tapi ilustrasinya seperti jendela. Ada yang tahu nggak itu bentuknya apa? Belah ketupat, betul sekali. Jendelanya berbentuk belah ketupat. Nah itu ada unsur ternyata di budaya ternyata di Candi Jabung ada sebuah gambaran yang bisa kita pelajari, ada matematikanya, ada teori matematikanya di sana, di bangunannya, contohnya kayak gitu. Mungkin untuk lebih mengetahuinya ya, di sana ada bentuk bangun ruang apa aja. Sebenarnya ada bangun ruang juga, tapi karena hari ini kita materinya tentang bangun datar ya, jadi kakak ambil yang berbentuk bangun datar aja. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah kakak akan bawa kalian semua ke lokasi Candi Jabung untuk mengetahui materi-materi yang bisa kita ambil di sana ya. Jadi bisa kalian catat nanti ya soal-soal yang akan kalian pelajari di sana. Yang pertama kalian bisa amati di sana nantinya, nanti kakak akan bentuk berbagai macam kelompok. Ingat-ingat yang harus kalian cari nanti tugas individunya apa? Tugas individunya yang pertama bisa kalian tulis di buku masing-masing ya. Yang pertama ada jelaskan pengertian bangun datar beserta contohnya. Yang pertama. Yang kedua, bentuk bangun datar apa saja yang kalian temukan pada bangunan Candi Jabung di Probolinggo. Oke, untuk yang kedua ya. Yang ketiga bisa kalian amati bentuk dari pintunya, pintu bangunan Candi Jabung itu berbentuk bangunan apa. Terus yang keempat, yang terakhir, jelaskan hubungan etnomatematika yang terdapat pada bangunan Candi Jabung di Probolinggo. Baik, itu ya. Nanti bisa kalian amati pada pertemuan selanjutnya untuk kita terjun langsung ke tempat itu. Selanjutnya mungkin untuk materi bangun datar hari ini kakak sekiankan dulu. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk orang banyak juga.
Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.